Salam. Salam. Saya mengajak kita untuk turn to your neighbor dan berikan senyuman yang tidak perlu cakap lah, berikan senyuman yang manis, yang indah. Puji Tuhan. Ya, senyuman itu memberikan keceriaan dalam hidup kita kan? Amin. Haleluya. Salam sejahtera, salam kasih. Selamat datang kepada Anda semua, jemaat Tuhan yang dikasih. Bagi yang Anda yang pertama kali datang untuk beribadah bersama, selamat datang kepada gereja DUMC. Dan kami harap Anda terus bersama kami untuk bertumbuh melayani bersama dengan gereja DUMC Bahasa. Banyak perkara yang kita boleh belajar, dan banyak juga perkara dan peluang untuk kita melayani bersama. Haleluya, puji Tuhan. Sudah ready untuk menerima firman Tuhan? Are you ready? Oke, kalau kita sudah bersedia, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang sungguh indah pada pagi hari ini. Kami boleh saja berada di tempat lain pada hari ini, tapi justru kami memilih untuk berada di rumah Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan. Ini adalah satu kesempatan, ruang, peluang untuk kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman-Mu yang akan mengubah hidup kami, firman-Mu yang akan memberikan makanan rohani, firman-Mu yang akan menyegarkan jiwa kami, firman-Mu yang akan memberikan pencerahan yang baru dalam hidup kami, perspektif yang baru, supaya kami berjalan dalam kebenaran, supaya kami tidak mudah digoda, supaya kami tidak mudah dipesong oleh ajaran-ajaran dunia ini Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu lah kehidupan, firman-Mu lah yang akan membawa kami dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam waktu yang beberapa menit ini Tuhan, kami diam dekat di hadirat-Mu, kami diam duduk di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus berbicara melalui hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Biarlah kami sama-sama menikmati firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita yang sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Puji Tuhan, sangat senang sekali bertemu dan melihat kita semua. Pada minggu lalu kita belajar tentang kasih karunia Tuhan, the grace of God. Dan satu firman Tuhan yang sangat-sangat penting bagi kita. Dan 2 minggu yang lalu saya berkongsi tentang imagode ataupun image, the image of God. Bahwa setiap pribadi kita dicipta dengan quality sifat Allah itu di dalam diri kita. Dan hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi tentang kehidupan kita ini. Ya, dalam bahasa Inggrisnya sanctity of life, susah terjemah dalam bahasa Inggris. Tidak ada satu perkataan yang boleh menerjemahkan perkataan ini ya. Bermula daripada perkataan sanctify, daripada perkataan sanctification, itulah daripada sanctity ini. Minggu lalu Aldaan juga ada berkongsi tentang proses anugerah itu kan, penyelamatan itu bermula daripada kita diselamatkan oleh iman kita, justification kan, ya, pembenaran. Kemudian kita masuk dalam satu keadaan di mana inilah waktunya Tuhan sedang memurnikan kita, sedang menguduskan kita, yang dipanggil sebagai sanctification. Dan kemudian kita akan masuk dalam satu level lagi, itu glorification ataupun kemuliaan Tuhan, di mana itu kita sudah berada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, ya, di mana tubuh kita yang fana ini sudah diubah menjadi glorified body. Kita akan mengalami satu perhubungan yang sangat-sangat intim dengan Tuhan, ya, di mana tidak ada tangis, tidak ada kesengsaraan lagi ya. Jadi itu adalah satu proses yang sangat penting. Ini kita pegang teologi kita ini ya. Jadi hari ini kita masuk lebih dalam tentang kehidupan kita, ya, sanctity of life, ataupun saya berusaha menggunakan beberapa istilah kesucian ataupun kekudusan, juga keberhargaan ataupun nilai sebuah kehidupan itu, ya. Jadi bear with me. Nah, sebelum itu saudara dan saudara yang saya kasih, saya merasa terhutang dengan Tuhan. Karena saya mungkin ada di antara kamu ataupun dalam cell group kami sudah saya kongsikan ini.
tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dalam beberapa bulan ini ya. Dalam 1 bulan yang lalu, lebih kurang 1 bulan yang lalu, saya sederhana pengalaman ini tetapi very important, very powerful bagi saya secara personal. Kami ada pastors lunch fellowship di pantai restoran. Setelah kami makan, kami sembang-sembang, kami fellowship. Maklumlah kami sebagai pastor jarang-jarang jumpa di pastor-pastor di Klang Valley. Jadi kami makan dan kemudian kami sembang-sembang sambil minum teh Cina. Saya banyak minum teh Cina karena makanan itu begitu masin. Jadi saya banyak minum. Dan Chinese tea. Dan perbualan fellowship kami masih berjalan dan saya kena kejar masa, saya ada sesuatu yang saya harus dan saya minta diri. Dan saya berdiri, tiba-tiba saya merasa ada satu sakit di sebelah abdomen saya sebelah kanan, di atas, bukan di bawah, di sini di atas. It was a very sharp pain. Very sharp, ya. Sampai saya tidak boleh berdiri lurus, saya harus bongkok begitu dan saya harus berjalan seperti itu ke kereta saya. Dan never happen in my life sebelum ini. Pernah dulu saya beritahu dengan istri saya ada rasa tidak begitu selesa di sini. Itu I think beberapa tahun yang lalu saya tidak merasa selesa. Tetapi pada waktu itu, ini 1 bulan, just exactly 1 month ago, saya merasakan very sharp pain. Dan saya masuk kereta, saya duduk sebentar, sakit, dan saya menunggu penyakit itu just go off. Tapi tidak, dia berterusan, saya berjalan dan saya jalan juga. Dan penyakit itu, sakit itu berterusan sampai the next day. Hampir malam itu saya tidak dapat tidur dengan lena karena sakit, saya terjaga karena sakit. Dan jam 5 pagi saya dikejutkan oleh jam istri saya pagi, jam 5 pagi saya terbangun dan memang sakit juga. Sakitnya sakit, memang sakit. Dan jam 5 pagi itu saya tidak boleh bernafas. Saya sudah worry, saya sudah risau, saya sudah, apa ini? So saya sudah hampir kejutkan istri saya. Memang sebelum kami tidur saya minta istri dan anak kami berdoa, tumpang tangan doa kan. Tapi tidak ada apa-apa. Dan pagi itu, jam 5 pagi, saya terbangun dan sakit. Sakitnya semakin makin sakit. Betul, semakin sakit. Sampai saya tidak boleh bernafas, saya tidak boleh baring karena sesak nafas karena penyakit itu. Saya duduk, saya sudah mau kejutkan istri saya, antar saya ke hospital pada pagi itu, jam 5 pagi. Dan there is a second thought, ada satu suara dalam hati saya, why don't you pray, just pray. Jadi saya katakan, oke, saya berdoa dulu, lepas itu saya kejutkan istri saya berdoa, saya duduk karena saya tidak boleh baring, saya duduk dan saya place my hand di tempat yang sakit itu. Dan saya berdoa, it was a very simple prayer. Saya tidak teriak-teriak, saya tidak tengking-tengking, ya, saya tidak usir-usir, saya hanya berdoa, Tuhan, I cannot afford to sick. Karena saya ada beberapa assignment yang saya harus buat. Saya harus selesaikan kuliah saya pada tahun ini. Banyaklah alasan saya. Banyak sudah pikiran saya, kalau saya sakit, kalau ini what happen if it's a serious sickness. Karena I never had this pain before. And it was a very unusual pain. Satu sakit yang tidak pernah saya alami. Dan saya suspek itu adalah pancreas. I think that my pancreas area. Saya berdoa simple prayer, Lord, have mercy on me. Dan saya berdoa, Tuhan sembuh, saya memohon kesembuhan. Saya berdoa. Dan saya terlelap, saya tertidur. Dan jam 6:30 pagi saya terbangun oleh karena alam juga, karena persiapkan anak untuk sekolah. Saya bangun, saya rasa-rasa sakit itu sudah tidak ada. Dan sampai hari ini sakit itu sudah tidak ada. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Dan saya dengan iman mengimani bahwa saya sudah disembuhkan. Saya kongsikan ini dengan senior pastor saya dan saya kongsikan dengan beberapa pastor. Mereka katakan, why don't you just go and check? Belum lagi saya pergi cek, tapi saya sangat percaya dan saya mengimani bahwa penyakit itu sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Just a simple prayer. So itu sedikit kesaksian saya karena
It's a simple testimony, but it's something to glorify God. Amen. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk memuliakan Tuhan di atas segala kesembuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Amen. That this will lead me into apa yang saya ingin kongsikan hari ini, bahwa hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus jaga. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah sangat berharga dan bernilai. Hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah suci, adalah mulia. Dan Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk menjaganya. Amin. Jadi apa yang kita mau kongsikan hari ini, saudara dan saudari, ide besar yang saya ingin kongsikan hari ini adalah bagaimana kita harus menghargai setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita akan melihat ini dari perspektif Alkitab. Bagaimana kita harus menjaga the sanctity of life, keberhargaan nilai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Pada zaman ini, selepas dosa masuk dalam dunia ini, dalam hidup manusia, dikatakan bahwa kehidupan manusia usia manusia semakin berkurangan. Dikatakan ini average ya, lelaki hidup 70 sampai 75 tahun. Average ya. Perempuan betul gitu 75. Ya, perempuan 10 tahun lebih lama hidup dari lelaki. Itu average lah, itu study yang dibuat. Bahwa menurut kajian bahwa ada span, ada limit, ada jangka waktu kehidupan manusia. Nah, bayangkan saudara, bagi yang muda mungkin kamu pikir, oh saya masih muda lagi, masih banyak tahun lagi di depan saya. Dan saya sudah hampir mau 50 tahun, sudah mau dekat 50 ini. Jadi saya sudah mulai berpikir tentang, I don't have much time anymore. Ya. Dan what do we do? Apa yang kita lakukan dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita? Right? So melalui perkongsian firman Tuhan hari ini, kita akan belajar sedikit sebanyak bagaimana kita harus menghargai setiap kehidupan. Dan bagaimana Tuhan sendiri melihat kehidupan yang Dia ciptakan. Setiap makhluk yang diciptakannya. Nah, hari ini kita akan melihat bagian yang pertama adalah kita melihat bagaimana Allah melihat dan memandang kehidupan setiap ciptaan dan makhluk yang Dia diciptakan, yaitu diri kita sendiri. Dan kemudian nanti kita akan di-challenge, how do we then look at our life? Bagaimana kita melihat diri kita sendiri? Bagaimana kita menghargai hidup kita yang Tuhan berikan ini? Nah, pertama adalah tentang apa kata Alkitab. Ya, saya ambil daripada 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang imagode, image of God di dalam setiap ciptaannya, manusia yang diciptakannya. Bahwa ada quality, ada sifat Allah yang Tuhan berikan. Dan itu sangat mulia sekali. Dan dalam Kejadian 9 ayat ke-6 berkata, siapa menumpahkan darah manusia, manusia juga akan menumpahkan darahnya. Karena Allah telah menjadikan manusia menurut gambarnya. Apa yang kita belajar dari sini, saudara? Berarti kita dipercayakan, kita dipertanggungjawabkan dengan kehidupan. Ingat cerita tentang Habel dan Kain? Ingat kan? Di mana Kain telah membunuh Habel. Ya, kamu kira-kira Tuhan tahukah waktu Kain sudah mau ada rencana untuk membunuh Habel? Tahu. Kenapa Tuhan tidak rebut saja itu ataupun prevent dia, menghalang dia untuk membunuh Habel? Kenapa tidak? Sampai terjadilah pembunuhan yang pertama. Ya. Dan apa yang terjadi waktu dia sudah mati? Darahnya, dikatakan dalam Alkitab, darahnya berseru kepada Tuhan. Nah, kita semua tahu tentang apa yang terjadi kepada Kain, ya, yang menjadi sangat mengerikan. Kain meninggalkan hadirat Tuhan. Dia begitu marah dan dia meninggalkan hadirat Tuhan. Nah, saya kembali kepada apa yang kita mau belajar hari ini tentang nilai dan keberhargaan sebuah kehidupan itu. Nah, perkataan gambaran itu daripada bahasa aslinya salam. Salam
Berarti image pribadi ataupun citra, ya. Manusia yang diciptakan itu menyerupai diri Tuhan, menyerupai diri Tuhan. Di dalam simple understanding kita boleh melihat Tuhan di dalam ciptaannya. Kita boleh melihat Tuhan di dalam ciptaannya, makhluknya, terutama manusia. Karena ada diri dan sifat Tuhan. Tapi manusia tidak sama dengan pencipta Allah. Menyerupai. Nah, kalau kita belajar tentang 1 bulan yang lalu kita mengupas dan belajar tentang Allah kan, tentang Tritunggal. Bahwa Tritunggal itu adalah mereka setara. Setara. Allah Bapa, Anak dan Roh mereka setara. Tapi manusia tidak setara dengan Allah. Tidak sama dengan Allah, tetapi menyerupai. Memiliki sifat dan gambaran dan citraannya. Ya. Oke, kalau kita tidak begitu paham lagi tidak apa, kita go on. Kita akan belajar. Baik, kita melihat bagian-bagian firman Tuhan ini. Kita akan menjadi semakin mengerti. Nah, saya memilih dalam Roma 13 ayat yang ke-9. Di mana Paulus menulis dan mengingatkan sekali lagi tentang hukum yang ke-10, yaitu hukum yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Ya. Nah, dia katakan begini, karena perintah-perintah jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan jangan ingini milik orang lain, dan perintah-perintah yang lain adalah terangkum dalam perintah ini. Kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Dia menegaskan sekali lagi betapa pentingnya kita menjaga kehidupan. Tetapi hari ini saudara, kita melihat pembunuhan terjadi di sana sini kan. Setiap kali kita melihat pembunuhan ataupun kejadian jiwa yang hilang seperti itu, what do you think, what do you feel? Ada kita kata, oh padan muka. Hari ini we just pray untuk mangsa-mangsa nahas helikopter. Di Cina banjir besar. Taufan yang melanda Cina, di India. Bahkan di dalam bulan Juli ini saja banyak kejadian katastrofi. Banyak kejadian-kejadian yang melanda dunia ini. Kematian, kerusakan harta benda. Di Hawaii, di Maui for example. Terjadi kebakaran seperti apabila saya melihat video itu, wah itu seperti Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora, ya, Sodom dan Gomora. Berarti Robert tidak tidur lah, Robert. Hampir semua pulau itu habis dibakar, dijilat api. Wow. Bila kita melihat keadaan seperti ini, saudara. Dan saya melihat juga kejadian nahas ini, saudara, sedih. Ya. Dan there's another thought just came to my mind. I said, it can happen to them, it can happen to me. Ya. The rider for no reason. Dia pun terlibat dalam kemalangan itu. Wow. Kehidupan kan, so fragile. So, apabila kita melihat keadaan-keadaan seperti ini, ambil 1-2 menit untuk refleksi lah. It can happen to me, you know. It can happen to them, it can happen to me. So, apa yang harus kita buat? Saya tidak perlu menjelaskan ini. Jangan membunuh is a very clear cut. Hukum ataupun perintah daripada Tuhan, kan? Kita lihat lagi beberapa ayat firman Tuhan ya tentang bagaimana Tuhan melihat kehidupan ini. Bagaimana Tuhan melihat makhluk ciptaannya, manusia yang diciptakan segambar dan seturut rupanya. Dalam Mazmur 82 ayat yang ke-6 dan 8 ini menggunakan perkataan yang Alkitab memilih perkataan ini, saudara. And it blows our mind. Dia katakan, aku berkata kamu ialah apa? Tuhan. Siapa yang dimaksudkan di sini? Dan kesemua kamu ialah anak yang maha tinggi. Tetapi kamu akan mati seperti manusia dan jatuh seperti seorang anak raja.
Saya study perkataan Tuhan di sini saudara. Dan Alkitab tidak pernah silap menulis. Dia menggunakan perkataan Ibrani Elohim. Perkataan Elohim yang digunakan untuk menerjemahkan Tuhan. Karena waktu Alkitab ditulis, karena orang Israel, orang Yahudi tidak sembarangan menyebut tentang YSWS atau Yahweh. Dan mereka tukar itu, mereka gunakan perkataan Elohim. Dan perkataan Elohim ini juga sebenarnya adalah perkataan yang generik yang selalu juga digunakan untuk menerjemahkan tentang yang ilahi, tentang juga kadang-kadang mereka itu diterjemahkan seperti malaikat, hakim ataupun pemerintah. Dan saya mendapat satu penerjemahan yang sangat cantik di sini, yaitu Tuhan dalam Elohim, perkataan Elohim ini adalah God-like beings. Dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dalam bahasa Malaysia mungkin yang ilahi lah. Berarti saudara dan saudari, kita ini adalah ilahi. Amin. We are ilahi. Bahwa kita ini karena Tuhan menciptakan kita dengan segambar dan serupanya. Keilahiannya dia share dengan kita saudara. Kalau tidak bagaimana kita boleh connect dengan yang ilahi. So kita ini bukan orang-orang yang alang-alang ya. Kita selalu menggunakan istilah, oh saya manusia biasa. Kita gunakan itu excuse sebagai apabila kita gagal, apabila kita gunakan itu, saya manusia biasa. Bah. Siapalah saya, I'm only a human. I'm only a human. You're not just a human. You are God-like being. Amen. Ada keahlian, keilahian di dalam diri kita saudara. Otherwise, kita tidak mengerti tentang the image of God yang Tuhan share dengan kita. Tapi dalam ayat ini sangat jelas, kamu yang ilahi, kamu adalah Tuhan huruf kecil lah. Nah untuk membezakan di dalam Elohim, terjemahan Ibrani dalam Alkitab Penyelam Lama, adalah huruf besar itu yang menunjukkan kepada Tuhan. Dan itu ditulis sebagai TUSN dalam huruf besar. Tetapi dia katakan kamu akan mati seperti manusia. Kalau Tuhan tidak akan mati kan? Kamu akan mati dan jatuh seperti seorang anak raja. Wow, ini luar biasa. Nah, apa kata Alkitab tentang manusia? Siapa yang menghina jirannya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang mengasihi fakir miskin. Ini dalam konteks menghina ya. Kadang-kadang kita melihat orang yang lain macam tidak seperti kita ataupun ya apa yang keluar dari mulut kita dulu? Penghinaan. Oh dia tuh. Setiap kita ada prejudis kan terhadap baik itu suku lainkah, bangsa lainkah, orang yang tidak seperti kita. Ya. Kadang-kadang kita tidak perlu berpikir. Penghinaan. Nah, I make it simple. Setiap kali kita menghina ciptaan lain, kita sebenarnya menghina Tuhan. Karena kita menghina the image of God in that person. Kenapalah Tuhan cipta dia seperti itu? Adakah Tuhan silap? Ataupun kita melihat diri kita, kenapalah Tuhan cipta saya seperti ini? Kenapalah saya tidak se-handsome si Brian? Kenapalah saya tidak sepandai dia main gitar? Bukan Brian inilah. Sama nama tapi tidak sama orang. Ya. Jadi saya selalu ditegur oleh Tuhan dan bahkan kadang-kadang istri saya tegur saya juga. Kadang-kadang we make fun of other people, right? Without knowing that actually kita sedang menghina. And I believe God don't like it.
Ya. Ada lagi satu ayat yang saya ingin kongsikan. This is powerful. Bear with me ya. Kalau kita tangkap ini ya, how God look at us. Wow. Ini akan sangat membantu kita untuk melihat manusia. Karena Tuhan melihat manusia itu sangat luar biasa. Dia bertanggung jawab terhadap ciptaannya. And He will do anything to preserve and to defend that life. Dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 ini sangat powerful dan I like this, and pegang firman Tuhan ini. Dalam ayat 13 berkata, karena Engkau telah membentuk bahagian-bahagian dalamku. Dalam bahasa Inggris, bentuk dalam bahagianku itu adalah the inner parts. The inner parts of me. Karena Engkau melindungiku di dalam rahim ibuku. Wow. Aku akan memujimu karena aku dicipta dengan mengagumkan dan menakjubkan. Tengok bahasa Alkitab. Kita diciptakan dengan apa saudara? Mengagumkan. Ya, kita manusia ini hanya mengagumkan yang cantik, yang baik. Wah ini bintang film ini, wah yang handsome, yang apa saja. Tapi yang tidak baik, yang ugly, ya, oh. Kita put a question mark, did God created that person? Dan menakjubkan, wow, tidak ada perkataan bahasa lain. Kalau bahasa Malaysia tidak ada perkataan yang lebih powerful daripada menakjubkan ini. Fearfully and wonderfully made by God. Wow. Look at the people around us. We are so powerful. Engkau dicipta dengan wonderful. Engkau dicipta dengan menakjubkan. Engkau dicipta dengan mengagumkan. Amin saudara. Haleluya. Dan dikatakan sungguh menakjubkan ciptaanmu dan ini amat diketahui oleh jiwaku. Nah, the question here is, persoalannya, pertanyaan kepada kita, adakah jiwa kita sadar, adakah jiwa kita tahu bahwa kita diciptakan sangat menakjubkan? Adakah kita ini adalah ciptaan yang luar biasa? Adakah kita ini adalah ciptaan yang sangat-sangat mengagumkan? Kita bangga dengan diri kita, kita bangga dengan bangsa kita, kita bangga dengan latar belakang kita, kita bangga dengan kedudukan kita, saudara. Amin. Saya tidak perlu sebutlah. Tapi ada beberapa pengalaman saya bergaul dengan orang lain yang bukan sebangsa dengan saya dan mereka katakan mereka tidak suka dengan bangsa mereka sendiri. Dan saya mulai berpikir bagaimana mungkin dia tidak suka dengan bangsanya sendiri, dia tidak suka dengan dirinya sendiri. Wow, there's something wrong somewhere. Betul? Nah, kalau Anda tidak suka dengan bangsa Anda, dengan suku Anda, mungkin Anda minority, ya, Anda harus bertobat hari ini. Siapa yang menciptakan bangsa? Siapa yang menjadikan Anda jadi bangsa dan suku Anda hari? Itu Tuhan. Ya, kalau boleh saja, kalau saya dipilih, saya mau dilahirkan di mana? Saya mau dilahirkan di mana? Saya mau dilahirkan di Korea. Kalau saya dipilih untuk macam mana tinggi, saya mau tinggi daripada diri saya sekarang. Hidung mancung, mata ada biru-biru sedikit, rambut perang-perang sedikit lah. Waktu kami pergi Korea itu hari saya cakap dengan kawan saya, why don't kita dye rambut kita? Kita buat macam Korea sendiri. Kita balik nanti istri kita tidak kenal kita lagi. Oh kawan saya kata, oh good idea pastor. I was really serious, you know. Bayangkan saya balik rambut saya macam itu semua, macam mana? Saya harus terima keadaan diri saya, kita harus terima keadaan diri kita. You are wonderfully and beautifully made by God. Amin saudara. Bayangkan saudara, waktu Tuhan menciptakan Anda, dia sudah berpikir itu. Semua dia sudah berpikir, dia sudah rancang semua itu. Baik.
Waktu dia menciptakan kita di Taman Eden. Dia katakan, baik. Dia happy with you. He's happy with you. But, apa yang membuatkan kita tidak happy dengan diri kita hari ini? Itu bukan daripada Tuhan, saudara. That comes from the world. That comes from the spirit of this world. Yang mengatakan, oh you're not good enough. Engkau tidak baik, engkau tidak cukup baik. Ya, pergilah bangunan yang tingkat 7. Terjunlah. Kamu tidak guna. Oh kamu sudah gagal. Oh kamu selalu gagal lah. Kamu buat menipu tidak jadi. Tidak perlu guna, tidak ada guna untuk hidup dunia ini. Terjun saja. Tidak ada seorang yang mengasihi kamu. Oh tengok boyfriend kamu kalau tinggalkan kamu. Dia cari perempuan yang lebih cantik daripada kamu. Oh girlfriend kamu sudah tinggalkan kamu. Kamu tidak ada harga diri. Kita lihat firman Tuhan saudara. Dalam ayat 15. Bentukku tidak tersembunyi daripadamu. Ketika aku dicipta dalam rahasia dan diukir. Dengan apa? Mahir. Wow. He's a creator. Manusia can never be a creator. Manusia hanya rediscover. Manusia bukan creator. Dengan mahir di bagian bumi yang paling bawah, matamu telah melihat zatku. Perkataan zatku di sini saudara itu sangat penting. Itu kalau dalam bahasa Inggris substance. Substance kita yang masih belum dibentuk. Wow. Mata Tuhan sudah melihat substance kita. Substance kita yang masih belum dibentuk. Wow, ini luar biasa saudara. Sebelum kita dibentuk sudah tahu Tuhan tahu. Dia sudah bayangkan Robert sudah lari-lari. Dia sudah bayangkan si Genevia sudah menari-nari di depan gereja. Sebagai penari rebana. Dia sudah membayangkan itu, dia tahu itu semua. Karena he's eternity God. Amin. Dia dilahirkan di bumi ini. Diciptakan oleh Tuhan. Amin saudara. So Tuhan tahu apa yang terjadi 5 tahun akan datang. Tuhan tahu akan apa yang terjadi kepada saya 10 tahun akan datang. Kita perlu cari itu. Kita perlu kejar rancangan Tuhan itu saudara. Dia tahu, dia ada blueprint untuk Anda. Kalau Anda gagal hari ini, it's okay, let's start again. Amin. Kalau engkau sudah gagal, engkau sudah tidak tahu apa yang harus engkau buat, it's okay, let's start again. Amin saudara. Dan dalam kitabmu segalanya tersurat hari-hari yang ditentukan untuk wow. Sudah tercatat hari-hari yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita. Bagian yang kedua saya ingin kongsikan kepada kita hari ini adalah kita sudah melihat sedikit sebanyak tentang how God look at life. Bagaimana Tuhan mendefinisikan hidup. Ya, bagaimana Tuhan mengasihi kita ini, ya. Dan mengapakah manusia itu begitu suci bagi Tuhan? Mengapakah manusia itu begitu amat berharga dan bernilai di mata Tuhan? Ya, mengapa ya? Kita akan melihat ada 3 perkara yang kita belajar. Pertama, manusia itu adalah image Allah sendiri. Saya sentuh ini dalam khotbah saya 2 minggu yang lalu. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarannya, menurut gambaran Allah dia menciptakan mereka lelaki dan perempuan. Very specific. No in between. Allah menciptakan manusia menurut gambarannya. The image of God, imagode. Ada sifat dan nilai Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua dalam Mazmur 8 ayat ke-5 dan 4 dan ke-5 berkata, apakah manusia maka engkau mengingatnya, dan anak manusia maka engkau mengindahkannya. Engkau telah menjadikannya rendah sedikit daripada yang ilahi dan memahkotakannya dengan apa? Kemuliaan dan kehormatan. Wow, luar biasa. Ini bahasa-bahasa Alkitab ini saudara, kita perlu pay attention to this because this is powerful. Kita dianugerahkan, kita dimahkotai. Bayangkan kita dimahkotai dengan kemuliaan. Ini akan membantu kita apabila kita keluar sana nanti, saudara, kita kehidupan kita di luar sana.
kita penuh dengan kehormatan. Orang di luar, mungkin orang di luar sana tidak menghargai kita, mereka tidak menghormati kita. It's okay. Orang lain mungkin tidak tahu menghargai sumbangan kita ataupun perkara yang kita buat. It's okay. Karena itu tidak akan mengurangkan kehormatan saya. Itu tidak akan mengurangkan kemuliaan saya. Karena saya tahu bahwa kemuliaan saya datang daripada Tuhan. Saya diberikan kemuliaan. Ya, oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah manusia dicipta untuk sebuah tujuan. Kenapa ada orang bertanya, kenapa manusia perlu menciptakan manusia kalau dia boleh manage the world? Kira-kira Tuhan boleh manage ke dunia ini yang diciptakan tanpa manusia? Boleh? Boleh. Dia Tuhan. Tapi kenapa dia ciptakan saya dan Anda? Kenapa dia ciptakan Adam dan Hawa? Kenapa dia ciptakan saya dan semua? Bolehkah Tuhan menginjilkan, menyampaikan Injil ke seluruh dunia dengan hanya begitu saja? Boleh. Kenapa dia perlu penginjil? Kita berdoa untuk seminari. Ya, jarang-jarang anak-anak muda hari ini menyaut panggilan untuk sekolah Alkitab. Puji Tuhan, kita ada 2 orang dari DMC Bahasa. Saya harap, saya berdoa supaya lebih ramai dari DMC Bahasa yang mau menyaut panggilan untuk melayani Tuhan sepenuh masa. Amin. Kita ada Yanis dan kita ada Nelly. Ya, I'm still looking. Kalau ada yang di antara kamu yang tergerak, pastor macam ada yang cakap dengan saya, melayani Tuhan ini. Cepat-cepat jumpa kami, mau doakan. Begitulah yang terjadi kepada Brother Walter. Ya. Begitu yang terjadi kepada Brother Yanis, dia tidak tahu apa yang dia buat. Saya datang kepada dia, Tuhan manggil kamu pergi sekolah. Amin, saudara. Saya tengok Brother Tama sudah angguk-angguk kan ya. Haleluya. Ya, saya melihat ini, jangan tunduk-tunduk ya. Saya pasti ini mau tunggu saya. No, I'm joking ya. But I'm making a point here. Kalau ada panggilan Tuhan dalam diri kamu, jangan tahan-tahan. Oh pastor, tunggu saya dulu, nanti saya kaya raya dulu. Saya sudah kawin, saya sudah ada anak, saya sudah ada rumah, saya sudah ada kereta. Senang-senang sudah saya pastor, baru saya mau pergi menginjil. Harap kamu boleh hidup waktu itulah. Harap kamu masih hidup waktu itu. Tapi justru kalau dengar anak-anak muda, justru kamu masih muda hari ini. Kau masih ada kekuatan, this is your prime time. Gunakan ini untuk melayani Tuhan. Amin, saudara, haleluya. Kalau ada panggilan khusus untuk melayani sepenuh masa, why don't just go it, just do it. Ya, we are here. Kita adalah gereja yang kita adalah gereja mengutus. Di UMC gereja adalah gereja yang mengutus. Amin. Aldaan setuju dengan saya, ya? Di UMC adalah gereja yang mengutus. Kita mau mengutus sebanyak yang mungkin. Mungkin ada yang berkata, pastor, kalau melayani Tuhan itu kan tidak semestinya pergi sekolah Alkitab. Yes, betul juga. Melayani itu tidak semestinya apa. Tapi kalau kamu ada panggilan khusus untuk masuk ke misi atau pelayanan pastor dan sebagainya, perlu ada training. Kalau tidak, saya hari ini apa yang saya mau sampaikan kepada kamu? Cerita dongeng? Untuk mengupas firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan ini, saudara. 1 minggu lebih saya mau belajar firman Tuhan ini. Baru saya dapat sampaikan. Mengerti, saya harus mengerti dan baru dapat sampaikan dengan kamu dengan mudah. Manusia diciptakan dengan sebuah tujuan. Setiap pribadi kita diciptakan dengan sebuah tujuan, saudara. We have a destiny, we have a destiny. Tuhan tidak menciptakan kita random saja. Tapi dia menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Dia ciptakan Sister Puyang itu dengan tujuan. Suatu hari nanti dia akan melayani Tuhan di dalam community digital full time. Sister Puyang tidak pernah terbayangkan. Dia kongsikan kepada saya, pastor 10 tahun yang lalu saya ada gatal-gatal. Hati saya mau melayani Tuhan tapi tidak tahu. Tapi Tuhan ada waktunya. Tapi kalau ada yang sudah berbisik gatal-gatal di hati kamu, cepat-cepat jumpa kami. Jangan terlambat. You will miss the time. Kalau ada yang sudah berbicara, kamu tidak bisa tidur ya tentang panggilan Tuhan. Yes, cepat-cepat. Karena DMC adalah gereja yang saya tahu, yang saya kenal. Adalah gereja yang mengutus, gereja yang equip untuk kita pergi melayani Tuhan. Apapun panggilan Tuhan terhadap dirimu.
Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini apa? Buatan. Buatan siapa? Buatannya. Dicipta di dalam Kristus Yesus. Kenapa harus Yesus Kristus ada di situ? Karena apa saudara? The first man itu sudah jatuh dalam dosa. Dan Yesus harus the first man. Ya, the first Adam. Dan the new Adam, yaitu Yesus. Karena kita harus dicipta melalui Yesus. Itu yang dikatakan ciptaan baru. Dilahirkan kembali melalui Yesus, saudara. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik di sini ini terjemahan, saudara. Ini little bit of banyak, ini sudah tafsiran di sini. Tapi bahasa aslinya, saudara, perbuatan baik ini bukan hanya melakukan perbuatan baik, kebajikan amal, kebajikan, no, it's more than that. Dalam arti kata lain, perbuatan baik ini adalah kehidupan kita yang menambah nilai kepada orang lain. Perbuatan baik ini adalah perbuatan yang kita boleh menjadi berkat kepada orang lain. Minggu lalu Elder Ans sudah sebut itu, tentang menjadi berkat. Ya, kalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, cukup-cukup makan saja, bagaimana kita boleh menjadi berkat kepada orang lain? Bukan maksud saya hanya kita memiliki kebendaan yang cukup-cukup, no. Ini termasuk hal-hal yang rohani ataupun hal-hal yang seperti kasih. Kalau kasih itu cukup-cukup untuk kita saja. Kasih saya hanya pergaulan saya hanya untuk keluarga saya saja ataupun orang yang saya sayang saja. Bagaimana kita mengasihi orang yang susah disayangi? Kita tidak, kalau kasih kita itu cukup-cukup makan saja. Kita hanya boleh menghargai orang yang menghargai kita, saudara. Dan kita akan benci dengan orang yang tidak menghargai kita. Tapi firman Tuhan tidak seperti itu. Kalau kita kaya dengan kasih, saudara, orang yang tidak menghargai kita, orang yang tidak mengasihi kita pun, kita akan mengasihi mereka, saudara. Itu adalah kekayaan rohani. Haleluya, saudara. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang telah disediakan apa? Terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan, maksudnya before the world begin. Tuhan sudah prepare itu semua. Dia sudah sediakan itu. Luar biasa firman Tuhan, saudara. Saya quote lagi satu ayat itu dalam Roma 11 ayat 36 berkata, segala-galanya daripada Dia. Segala-galanya daripada Dia. Apa yang maksud segala-galanya? Semua. Termasuk pasangan hidupmu. Termasuk career dan masa depanmu, segala-galanya. Termasuk itu semua. Tapi kuncinya apa? Dalam Matius 3 Matius 3 ayat yang ke-3, Matius 3 ayat yang ke-66. Carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, barulah segala-galanya itu ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Ya. Segala-galanya daripada Dia, segala-galanya melalui Dia, melalui Yesus, referring kepada Yesus. Harus melalui Yesus. Karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita semua, saudara. Harus melalui Yesus. Dan untuk apakah hidup kita ini, saudara? Adalah untuk diri kita sendiri? No, untuk Dia. Jadi kehidupan kita ini, saudara, kalau kita memahami dan mengerti ini, adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kamu melayani bukan karena pastor, karena gereja, kamu melayani untuk memuliakan Tuhan. Every one of us. Dan yang ketiga, yang terakhir di sini, manusia disayang Tuhan. Haleluya. Haleluya. We are loved by God. I love this one most. We are loved by God. Mazmur 103 ayat yang ketiga, saya hanya quote 4 ayat di sini. Karena ayat ini sangat luar biasa. Kan nanti kamu balik, saya minta kamu baca Mazmur 103. Ya. Saya hanya quote sini karena panjang ayat ini, tapi saya hanya quote ayat yang ketiga. Dia mengampunkan segala dosamu, Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya. Dia menebus nyawamu daripada kemusnahan. Dia memahkotaimu dengan kasih sayang dan belas kasihan. Haleluya. Tadi dia katakan Dia memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan. Dan Dia juga memahkotai kita dengan apa? Kasih sayang dan belas kasihan. Haleluya. Marilah kita kaya dalam kasih sayang. Marilah kita kaya dalam belas kasihan, saudara. Karena Tuhan ingin mencurahkan kita. Tuhan ingin memahkotai kita dengan belas kasihan dan kasih sayang.
Karena the world around us need this. Ya. Ayat yang ke-8, Tuhan penuh belas kasihan dan kasih kurnia, panjang sabar serta melimpah kasihnya. Perkataan kasih itu diulang-ulang di sini saudara. Itu menyatakan betapa Tuhan cinta kita, betapa Tuhan menyayangi kita, betapa Tuhan itu sayang dengan kita saudara. Haleluya. Kalau hari ini kau merasa engkau tidak disayang, kalau hari ini kau merasa engkau tidak dihargai, cintamu tidak dibalas, kasihmu tidak dibalas seperti yang apa yang kau harapkan, dengar baik-baik. Turn to God. Turn to God. Datang kepada Tuhan karena Dia adalah sumber kasih. Amin saudara. Ayat yang ke-13 saya quote di sini. Dia membayangkan, dia menggunakan analogi bapak di sini. Dia kata, bagaimana bapak mengasihi anak-anaknya. Kalau engkau bapak di sini kau mengerti. Kalau engkau ibu di sini kau mengerti. Ya, demikianlah Tuhan mengasihi orang yang takut kepadanya. Wow. Manusia itu disayang oleh Tuhan. Kalau manusia itu disayang oleh Tuhan, tidakkah kita pernah berpikir bahwa Tuhan will do anything to protect His children? As a father, sebagai bapak dan ibu, you will do anything right to protect. Karena kau mengasihi anakmu. Apatah lagi bapak kita di surga. Bukan dia hanya menjadi bapak, tapi dia menjadi pencipta kita. Dia tahu tentang kehidupan kita saudara. Sebagai aplikasi dan respon kita pada pagi hari ini. Apa yang Allah telah lakukan untuk memelihara kesucian kita? Apakah yang Allah sudah lakukan di dalam Dia memelihara nilai image-nya yang Dia berikan kepada kita? Banyak ayat yang baik sebenarnya saudara. Banyak ayat, saya beberapa kali tukar ini ayat. Banyak ayat yang baik. Tapi akhirnya saya memilih ayat 1 Korintus 6 ayat yang ke-11b. Karena dia telah merumuskan 3 perkara yang sangat luar biasa yang Tuhan telah lakukan. Pertama, dia katakan kamu telah dibersihkannya. Wow. Berarti apa yang perlu dibersihkan? Sesuatu yang kotor kan? Apa yang dibersihkan? Sesuatu yang sudah rusak. Ya. Yang kedua, dikuduskan. Apa yang dikuduskan saudara? Dengar baik-baik 2 minggu yang lalu saya kongsikan tentang dosa tidak mencuri ataupun dosa tidak mengambil image of God itu di dalam kita. Kalau tidak berarti dosa itu sangat berkuasa daripada Tuhan. No. Remember, tapi dosa itu telah mencemarkan image itu di dalam manusia. Itu perlu dikuduskan saudara. Manusia sudah tidak menjadi sekudus yang diciptakan pada mula-mulanya. Sehingga manusia itu tidak lagi boleh berkomunikasi dengan manusia. Dengar waktu saya membuat satu ilustrasi di antara Robert dengan Marius. Ingat? Waktu manusia, Allah menciptakan manusia seperti robot. Manusia itu boleh masuk dan keluar. Allah boleh masuk dan keluar di dalam hidup manusia itu. Perkongsian yang begitu luar biasa sekali. Ya. Apabila robot melihat saya, dia melihat dirinya. Apabila saya melihat robot, saya melihat diri saya. Reflection of God. Tapi bila manusia jatuh ke dalam dosa, Allah boleh saja datang kepada Marius. Tapi Marius tidak boleh datang kepada Bapa dengan begitu mudah. Dia tidak boleh reach to God anymore. Karena dosa yang menjadi penghalang. Tapi Allah boleh datang karena dosa itu tidak berkuasa di atas Tuhan. Paham? Nah, dosa itu tidak menghilangkan image Tuhan di dalam setiap manusia. Tapi image itu sudah cemar. Itu sebabnya perlu dikuduskan, disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Are you with me? Dan yang ketiga adalah diperbenarkan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan roh Allah. Wow, luar biasa. Kita yang sudah bersalah saudara, memang salah. Hukumannya memang maut, memang mati, sudah salah. Tetapi Allah yang membuat keputusan, macam sebagai hakim. Pap. You are declared innocent.
Walaupun engkau sudah bersalah, melakukan kesalahan. Tapi Allah, karena apa saudara? Karena dia yang mengambil dosa itu di atas dirinya. Bukan dia mengatakan bahwa dosa itu you can go on with life. No. Tapi dia yang memperbenarkan. That is what it means, diperbenarkan. You are justified. Ini bahasa undang-undang, bahasa mahkamah. Justified. Bang. You are declared innocent by God. Bukan karena perbuatan manusia ini membenarkan dia, tidak saudara. Nah semua proses ini kamu telah dibersihkan, ini adalah proses daripada Tuhan. Pemurnian ini daripada Tuhan. Diperbenarkan ini adalah daripada Tuhan sendiri. Melalui siapa saudara? Melalui Tuhan Yesus. Dan itu sedang dikerjakan oleh Roh Kudus sampai hari ini. Itu sebabnya we need the Holy Spirit to continue to work in us. So pay attention, mari kita peka bersuara Roh Kudus yang berbicara dan berbisik kepada kita setiap hari. Dan yang terakhir saudara, apakah yang kita lakukan untuk memelihara kesucian? Tadi kita sudah belajar 3 perkara yang Tuhan lakukan untuk memelihara kekudusannya. The image of God itu di dalam diri kita. Ya, tak apa tadi kita dibersihkan, kita dikuduskan, diperbenarkan. Dan yang kedua, bahagian ini sangat penting. Ini bahagian kita saudara. God have done his part already. Kita sudah dibersihkan, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan. That what do we do now then? Saya memilih ayat ini saudara. Banyak ayat sebenarnya, tapi ayat ini yang one of the best. Dalam Roma 12 ayat pertama dan ayat yang kedua. Oleh itu saudara-saudaraku, aku menyeru kepadamu demi belas kasihan Tuhan. Dia merujuk kepada 3 perkara tadi. Demi belas kasihan Tuhan itu kita dibersihkan, dikuduskan, diperbenarkan. Demi belas kasihan Tuhan itu yang berbicara, yang Eldaan sudah kongsikan minggu lalu tentang kasih karunia Allah itu. Supaya apa saudara? Kita semua itu sudah dilakukan oleh Tuhan. Dia katakan ini yang harus kamu lakukan sekarang. This is what, pay attention to this. Yang kamu harus lakukan sekarang supaya apa? Mempersembahkan tubuh badanmu sebagai korban yang hidup, yang suci dan diterima oleh Allah. Mempersembahkan tubuh dalam bahasa aslinya presenteme, maksudnya kita mempersembahkan. We are presenting ourselves. Kita menjadi we come to God. Present maksudnya seperti gambaran dia adalah kita datang kepada raja. Kita tidak boleh telepon, saya sudah datang. Tidak, kita harus present, kita harus hadir di situ. Kita mempersembahkan hidup kita. Dan konteks di sini dia katakan tubuh badanmu. Tubuh badanmu ini saudara dalam bahasa asli ada 2. Sas dengan soma. Soma dengan sas tidak sama. Tubuh badanmu, dia berbicara, sas itu berbicara tentang kedagingan. Tapi soma itu berbicara tentang the total of yourself. Dirimu sendiri, hidupmu, seluruh hidupmu, keserahkan kepada Tuhan. Dan ayat yang kedua, jangan ikut. Do not conform. Perkataan jangan di sini saudara, pertama kali timbul dalam ayat ini. Itu adalah imperatif, itu adalah satu command yang begitu keras. Jangan, awas. Jangan ikut cara dunia. Sebaliknya apa saudara? Berubahlah. Perkataan berubah di sini adalah metamorphosis. Transform, dalam bahasa Inggrisnya. By the renewing of your minds. Dengan pembaharuan budimu. Bagaimana pembaharuan pikiran kita terjadi saudara? Hanya dengan membaca firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Kita worship bersama-sama. What a wonderful worship together kan. Macam tadi. Wow. Roh kita di lifted up. Kita menyembah Tuhan Allah kita. Ya. Dan saya akhiri dengan satu cerita ini saudara. It's a very familiar. Nah, sebagai kesimpulan ada satu cerita nanti ya. Sebagai kesimpulan ada 2 kesimpulan saya di sini. Pertama, mari kita menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Can we do that? Hargai diri kita, hargai diri kita. Coba cubit tangan kamu, sakit kan? Hargai itu, hargai hidup, your real life. What God have given to you, hargai itu. Kalau kamu masih muda hari ini, hargai masa mudamu. Kalau kau sudah separuh umur seperti saya ini, hargai, saya mulai menghargai hidup saya. Saya mulai take care of my body, I begin to take care of my health. Ya. Gunakan dia dengan sebaik mungkin demi kemuliaan Tuhan. Kenapa saya mau sehat? Bukan I don't want to look good. Siapa saya mau impress sekarang? Saya sudah ada istri. Siapa saya mau impress sekarang?
I cannot be more handsome than this kan. Masalah besar nanti. Cukuplah. Ya. I want to be healthy because I want to run far di dalam pelayanan saya. Saya mau menjadi healthy. Saya tidak mau berkhotbah di sini. Tunggu Kamu maukah saya pastor kamu khotbah? Tunggu sekejap ambil nafas dulu. Tidak mau. Kalau boleh saya boleh pusing-pusing di sini, sana pusing-pusing di sini macam itu berita Tony Daud. Kamu mau lihat kami dengan Eldaan kan macam tu boleh gymnastik sini, james. Boleh lompat-lompat, silat-silat lagi. I want to go far in the ministry. Ya, saya mau berkhotbah berjam-jam di depan ini melayani dengan tidak rasa lelah dan sesak nafas. Itu saya katakan dengan Tuhan saya tidak mau sakit. Bukan sekarang. Saya tidak mau sakit Tuhan. Tuhan dengar doa saya, Tuhan sembuhkan saya, haleluya. Ya, mari kita gunakan apa yang Tuhan ada, berikan kepada kita. Wherever you are. Ya. Yang kedua, marilah kita belajar menghargai orang lain. Ya, kita di Malaysia ada masalah ini. Ya. Kita di Malaysia ada masalah ini kan. Mungkin kita tidak sebaik orang lain. Kita tidak senasib. Orang yang tidak sekedudukan dengan kita, orang yang tidak sebangsa dengan kita. 2 hari sebelum election baru-baru ini ada seorang pendoa dari gereja lain, dia jumpa saya. Pastor lama tidak jumpa, saya jumpa dengan dia. Dan kami ngobrol-ngobrol, kami bersembang-sembang, dia katakan, Pastor, I need to come to your church. Saya mau belajar bahasa Malaysia. Saya katakan, datanglah, belajar bahasa Malaysia. Ya Pastor, karena setiap kali saya mendengar lagu berkumandang ataupun lagu dalam bahasa Malaysia, saya menangis Pastor. Saya menangis dan apabila saya berdoa untuk suku majority di Malaysia, saya menangis. Dan dia terus bercerita, karena saya apabila melihat, saya tidak tahu macam mana mau berdoa untuk mereka. Saya ada prejudis. Mari kita belajar untuk menghargai setiap orang karena they are created in the image of God too. Amen. Let me end with this story. Mungkin gambar yang sangat familiar, pernah kamu lihat gambar ini? Gambar ini diambil oleh seorang fotografer yang menjadi terkenal karena mengambil gambar ini. Nama dia Kevin Carter. Kalau kamu mau cerita dia lebih panjang, nanti kamu boleh Google lah. Kevin Carter, dia pergi ke Sudan karena Sudan pada waktu itu mengalami kebeluran kematian, famine, and hunger, starving. Dan United Nations pada waktu itu menghantar satu makanan dan orang berkejaran untuk mencari makanan. Dan ibu bapak kepada anak ini, mereka rush to the United Nations Center untuk mendapat makanan. Karena anak ini begitu lemah karena sudah tidak cukup, tidak ada tenaga, mau mati sudah karena tengok keadaan dia. Dia tidak boleh catch up dan dia jalan perlahan-lahan crawling. Dan karena ibu bapaknya begitu rasing karena ramai orang, tidak peduli. Jadi anak ini perlahan-lahan di belakang, jauh ketinggalan. Dan Kevin ini adalah mereka sedang dalam kereta dan dia mengambil gambar waktu dia. Sebenarnya dia nampak burung ini dulu, burung dalam bahasa burung hering, ya, burung hering, bukan helang ya, burung nazar juga kan artinya, ya nazar juga nazar. Dia nampak burung ini, waktu dia ambil zoom dan sekali dia nampak ada budak di depan burung ini. Sedang burung ini sedang menunggu waktu untuk menjadikan anak ini sebagai mangsanya. Dan diambil few shot. Dan setelah gambar ini dipublish saudara, di New York Times pada 1994. Gambar ini menjadi gambar yang begitu populer sehingga Kevin Carter mendapat anugerah karena gambar ini. Dan dia begitu menjadi terkenal, Kevin begitu terkenal karena gambar ini saudara.
Dan banyak wartawan, banyak liputan yang dibuat karena dia menjadi orang yang terkenal. Dan setelah dia mendapat anugerah ini saudara, dan orang mulai bertanya kepada dia, what happened to the child? Dan setiap orang tidak tahu bahwa child itu, anak itu hidup ataupun tidak. Mungkin dia sudah dimakan oleh burung ini. Nobody can answer that. Apa yang terjadi kepada Kevin? Dia menjadi stres dan depressed. 3 bulan kemudian, dia membunuh diri. Karena dia tidak he didn't do anything for the child. Dia hanya tangkap gambar saja. Dan gambar ini menjadi begitu terkenal. Dan dia membunuh diri. Dia dimati saudara. Sangat tragedi. Dan selepas itu mereka pergi ke Sudan ke tempat ini dan mereka buat kajian lagi. Semada budak ini mati ataupun masih hidup. Rupa-rupanya dia masih hidup saudara. Dia diselamatkan, puji Tuhan. Tapi the point is this. Kevin, dia menjadi stres, depressed dan tertekan, akhirnya membunuh diri. Karena dia tidak melakukan apa-apa untuk anak itu pada waktu itu. Ini membuat kita berpikir hari ini saudara, how do we look at life? Kita di Malaysia ini sangat bahagia kan, sangat luar biasa. I just told my son, we are so blessed in Malaysia. Setuju dengan saya? Are you blessed? Really? Ataupun kamu menyesal, kamu mau pergi negara lain? Look at the food that we eat. You can find almost everything on earth, under heaven dan di bawah bumi, langit bumi. Kita boleh dapat makanan apa saja di bumi ini kan, di Malaysia ini, karena you are blessed. But look at around us, there is always people who are in need. And what are we going to do with that? Mari saya menjemput musik untuk ambil tempat. Biarlah cerita ini mengingatkan kita tentang how do we look at life. This is extreme story ya. Tapi lihat diri kita, wah. Seumur hidup saya tidak pernah mengalami, walaupun saya datang dari keluarga yang bukan keluarga yang senang. Tapi tidak pernah mengalami kebeluran. Beras sentiasa ada, cuma kadang-kadang sayur tidak cukup lah. Tapi tidak pernah kebeluran kan? We are blessed. Listen carefully, if you are blessed today, what are you going to do with the blessing that God have given to you? Mari kita ambil masa untuk merenungkan hidup kita secara personal. Saya sudah cukup menjelaskan tentang bagaimana Tuhan melihat hidup kita. Dia begitu bangga, dia begitu kagum, dia menciptakan kita dengan begitu kagum. Lahirnya sejak engkau di bumi ini dia begitu kagum dan dia bangga. This is my child, this is my daughter. Bagaimana dengan kita hari ini saudara? How do you look at your life? Mari saya mengajak kita untuk diam sejenak di hadirat Tuhan dalam sikap berdoa. Jika selama ini kau tidak cukup menghargai hidupmu, mungkin kau memborosi hidupmu, engkau tidak careful dengan hidupmu, engkau sembrono, engkau sembarangan dengan hidupmu. Tidak menjaga hidupmu, kau tidak menjaga kesehatanmu, kau tidak menjaga kesehatan rohanimu, kau tidak menjaga pergaulanmu, engkau sembarangan saja, engkau tidak ada batas dalam hidupmu, engkau anything can. Saudara dengar baik-baik, your life is so precious, hidupmu sangat suci di hadapan Tuhan. You're so precious to God, engkau sangat berharga, karena ada nilai, ada image Tuhan di dalam hidupmu. Dia menciptakan engkau serupa dan segambar dengannya. Engkau memiliki ciri-cirinya, engkau memiliki karakter-karakternya, engkau memiliki image-nya. Bahkan Alkitab menyebut
Engkau adalah seperti Tuhan, God-like beings. Wow. Thank you Lord. Mari kita ambil masa untuk merenungkan sedikit. Ambil masa untuk renung hidupmu. Sudah cukupkah saya menghargai hidup saya? Cukup banggakah saya dengan hidup saya ini? Tuhan sudah katakan dia begitu bangga dengan hidupmu. Dia begitu bangga dengan kehadiranmu di bumi. Hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama sebagai respon kita kepada Tuhan, sebagai doa kita kepada Tuhan. Mari meresponi dalam hati kita masing-masing. Kekuatanku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Tuhan. Mari kita dalam sikap berdoa kita datang kepada Tuhan. Jika engkau diberkati hari ini, jadilah berkat kepada orang lain yang memerlukan engkau. Jika engkau bangga dengan hidupmu hari ini, ada orang yang tidak bangga dengan hidup mereka. Ada orang di sekeliling kita yang tidak menghargai hidup mereka. Datang kepada mereka, beritahu mereka bahwa mereka dihargai. Berikan nilai dalam hidup mereka, tambah nilai dalam hidup mereka. Jadilah berkat kepada mereka. Ada orang di sekeliling kita yang tidak memiliki kasih, yang bahkan tidak pernah mengalami bahasa cinta dalam hidup mereka, yang tidak pernah merasa rangkulan kasih daripada Tuhan. Engkau Tuhan berikan engkau kekayaan kasih. Engkau Tuhan memberikan, Tuhan telah mengkotakkan engkau dengan kasih sayang. Kata firman Tuhan, pergilah kepada mereka karena mereka membutuhkan, mereka memerlukan kasih. Mereka memerlukan sentuhan Tuhan dalam hidup mereka. Engkau adalah image, you are the image, God's image bearer. Engkau pembawa image Tuhan. Di mana engkau berada, jadilah image itu dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang menegur kami Tuhan. Kadangkala kami melihat diri kami tidak puas hati. Kami mengeluh. Kami tidak menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami tidak menghargai hidup, kesehatan, masa muda, masa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyia-nyiakannya. Kami mensia-siakannya Tuhan. Pada hari ini Kau telah memperingatkan kami melalui firman-Mu betapa Engkau menghargai setiap kehidupan, setiap ciptaan, setiap diri kami. Engkau memandang kami dengan kagum. Engkau memandang kami dengan menakjubkan. Engkau mengindahkan kami. Bahkan Engkau mengatakan bahwa kami seperti God-like beings. Kami adalah ilahi. Wow. Kami tidak sadarkan semua itu Tuhan. Kami hanya melihat kemanusiaan kami saja. Kami hanya melihat diri kami, kedagingan kami, kekurangan kami. Tapi kami lupa di dalam Yesus. Kami adalah ciptaan baru yang diciptakan di dalam Kristus untuk satu pekerjaan yang baik. Sadarkan kami ya Tuhan pada hari ini. Bangkitkan dalam roh kami ya Bapa, bahwa kami diciptakan indah, sempurna, dan luar biasa. Kami diciptakan dengan begitu hebat. Karena sebelum kami lahir dunia ini pun, Engkau sudah mencatat, Engkau sudah merancang, Engkau sudah punya masa depan, Engkau sudah punya rancangan yang indah, yang istimewa bagi kami. Biarlah kami seperti Raja Daud yang katakan, jiwaku menyadari semuanya itu. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah tanganmu dan terimalah doa berkat. Bapak, kami sudah sampai di penghujung ibadah kami pada tengah hari ini. Walaupun hamba berhenti berbicara, tapi biarlah roh-Mu terus berbicara dalam hati kami. Even walaupun kami kembali, kami pulang dalam kesibukan kami sepanjang minggu ini,
Tuhan, Engkau terus berbicara kepada kami, Engkau terus berfirman kepada kami. Roh Kudus, Engkau terus menjadi pembimbing kami, terus guide our lives, Lord. Biarlah firman yang kami dengar itu menjadi kekuatan, menjadi dorongan bagi kami. Biarlah hidup kami seperti mana yang Engkau inginkan ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat kami berdoa dan mengucap syukur. Dan semua anak Tuhan diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sampai di sini. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.